Assalamualaikum sobat. Saya akan melanjutkan kisah dari film Idiokrasi. Bagaimana perjalanan Joe dan Rita setelah mereka berhibernasi. Tak perlu lama-lama, langsung saja simak kisahnya baik-baik. Setelah Joe sadar dirinya hibernasi, perawat tersebut menanyakan tato yang ada di lengannya. Tato tersebut digunakan sebagai alat pembayaran, identitas, juga yang lainnya. Tapi Joe tidak mempunyai tato tersebut. Kemudian perawat itu menyalakan alarm darurat karena orang yang tidak mempunyai tato dianggap sebagai penjahat kelas tinggi di sana. Joe pun akhirnya dibawa oleh polisi dan langsung dimasukkan ke penjara. Adegan pindah ke Rita. Rita melihat orang-orang di sana sangat terlihat bodoh. Saat itu, Rita sedang menipu seorang lelaki hidung belang. Saat dia menerima uang, ia kaget melihat gambar uang tersebut. Gambarnya sangat aneh. Pada saat itu, Joe dibawa ke sebuah ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe merasakan pertanyaan yang ia dapatkan sangat terlalu mudah, seperti pertanyaan anak TK. Joe kemudian dibawa ke sel. Saat perjalanan ke sel, Joe berhasil menipu seorang petugas, dan akhirnya ia pun bisa melarikan diri. Joe kemudian pergi ke rumah Frito dan menjelaskan semuanya kepada Frito. Karena Frito orangnya sangat bodoh, dia hanya bengong melihat Joe berbicara. Joe pun mengatakan bahwa dia ingin kembali ke tahun 2005. Frito menjawab bahwa ada mesin waktu dan hanya dia yang tahu mesin waktu tersebut. Joe pun kemudian membujuk Frito, dan Frito pun akhirnya membawa Joe ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka ketemu dengan Rita. Akhirnya mereka pun membawa Rita. Singkat cerita, Joe akhirnya lolos dari polisi. Namun, polisi bodoh itu menghancurkan mobil Joe dengan membakarnya. Selanjutnya, mereka berjalan ke sebuah mall. Singkat cerita, Joe tertangkap kembali oleh polisi. Tetapi kali ini mereka dibawa ke istana kepresiden Amerika Serikat. Mereka pun berkenalan dengan para menteri. Tetapi menteri-menteri tersebut terlihat sangat bodoh. Dan akhirnya Joe pun berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat. Presiden menjelaskan alasan Joe dibawa ke istana. Dia berpikir bahwa Joe adalah orang yang paling pintar. Joe akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Dan akhirnya Joe pun diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Presiden menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kepada Joe, terutama tanaman yang tidak bisa tumbuh. Joe pun akhirnya pergi ke ladang kering. Joe melihat tanaman-tanaman tersebut diserami air soda. Air soda seakan menjadi air pokok minuman di sana. Joe berpikir bahwa minuman tersebut yang membuat tidak bisa tumbuh, dan meminta untuk mengganti air soda dengan air biasa. Tetapi masalah muncul. Perusahaan air minum merasa bangkrut. Karyawan banyak yang dipecat. Dan akhirnya mereka pun menuntut Joe. Mendengar itu, presiden akhirnya memberikan hukuman berat kepada Joe, berupa turnamen yang sangat mematikan. Di sisi lain, Rita melihat tanaman tumbuh dengan subur. Kemudian, dia bersama Frito pergi ke tempat turnamen tersebut dan memberitahu presiden. Tetapi dia tidak percaya. Rita akhirnya menyewa kamera yang digunakan untuk menyunting turnamen tersebut dan menyuruh Frito untuk merekam tanaman itu. Rita langsung bergegas menyadap layar lebar itu dan kemudian menggantinya dengan rekaman tanaman tersebut. Seketika Rita berhasil. Semua orang menyaksikannya dan semua orang gembira. Akhirnya Joe dilepaskan dari hukuman tersebut. Karena Joe telah berhasil menuntaskan masalah negara, Joe diangkat jadi Presiden Amerika Serikat tahun 2505. Presiden Joe akhirnya menikah dengan Rita dan mempunyai 3 orang anak. Joe sempat berpikir bahwa orang yang paling bodoh di masa lalu bisa menjadi orang yang paling pintar di masa depan.